dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, ada lainnya kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen dulu untuk mengecek hadiah kalian. Ada yang Sapri, ada Bu Latisya, ada Bu Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu ada satu pertanyaan buat kalian. Pernah nggak kalian mengalami luka? Pernah Bu. Ya pastinya semua pernah ya. Jadi apa yang terjadi waktu kita mengalami luka? Warna Bu. Warna darah kah? Ya benar sekali. Apa yang terjadi lagi waktu kita mengalami luka? Ya benar sekali Adek. Jadi luka akan mengalami menutup kembali dalam beberapa hari. Itu karena kerja dari komponen tadi. Ada yang tergambar nggak kalau kita mau belajar apa hari ini? Sistem peredaran darah Bu. Benar sekali Adek. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak sekalian dapat menjelaskan struktur dari komponen darah, dapat menjelaskan fungsi komponen darah melalui pengamatan video dan literatur yang Ibu berikan nantinya. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang kita lihat videonya bersama-sama ya. Sebelum kita mulai diskusinya. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Setelah melihat video tadi dan mengamati, sekarang Ibu akan berikan tugas untuk kalian berdiskusi dengan teman kalian. Di sini Ibu ada gambar jantung. Jadi untuk menjelaskan organ ini, kemudian menjelaskan fungsinya. Mengerti anak-anak? Ibu. Ini kelompok 1. Kasih Ibu. Silakan kalian diskusikan bersama teman kalian. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya. Bagaimana kelompok 1 dan Sarah? Bu, masing-masing ini dibuat fungsinya, Bu. Misal aorta, misal Bu. Iya kayak gitu. Kalian buat nomor 1 aorta, kemudian dibuat fungsinya ya. Paham? Anak-anak, waktu diskusinya udah habis ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Baiklah, jantung memiliki 4 ruang. Pertama ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan, dan serambi kiri. Dari semua kelompok tadi sudah bagus dan benar ya. Nah sekarang kita bahas satu persatu ya tentang sistem peredaran darah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang darah. Darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang dan mempunyai volume 4-5 liter. Mengapa darah berperan penting bagi tubuh manusia? Dalam tubuh manusia, darah berperan sangat penting diantaranya sebagai
alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian darah merah membawa karbon dioksida dan zat-zat hasil metabolisme menuju alat-alat ekskresi. Kemudian darah juga mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. Darah juga mempertahankan keseimbangan tubuh. Darah putih sebagai alat pertahanan tubuh atau antibodi dan mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh dan mengedarkan air ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang plasma darah. Plasma darah merupakan bagian dari darah yang berbentuk cair yang berwarna kekuning-kuningan. Plasma darah mengandung 90% air, 8,5% nitrogen, yaitu fibrinogen, globulin, dan albumin. Dan sisanya yaitu ada glukosa, lemak, enzim, dan garam-garam mineral. Terdiri atas 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sekarang kita bahas tentang eritrosit terlebih dahulu. Eritrosit atau yang sering kita sebut dengan sel darah merah mempunyai bentuk pipih, tidak berinti, dan berbentuk bikonkav. Fungsi dari sel darah merah yaitu untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida serta mengedarkannya ke seluruh tubuh kita. Selanjutnya ada leukosit, di mana leukosit ini mempunyai ciri-ciri berbentuk tidak tetap, tidak berinti, dan tidak berwarna. Jadi fungsinya untuk membunuh kuman penyakit di tubuh kita atau sebagai antibodi. Dan yang terakhir ada trombosit, di mana trombosit ini bentuknya tidak teratur, tidak berinti, dan bentuk ukurannya itu kecil-kecil. Fungsi dari trombosit ini itu untuk membantu dalam pembekuan darah. Jika terjadi luka, trombosit ini akan mengeluarkan trombokinase, kemudian menjadi protombin yang dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium akan terjadinya trombin. Nah, trombin ini akan membentuk fibrinogen dan fibrinogen ini akan menjadi fibrin, benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang menutup luka kita. Sekarang anak-anak kita akan membahas cara dari kerja jantung, di mana kita tahu jantung bergerak, mengembang, dan menguncup. Saat rongga jantung mengembang dan darah mengalir mengisi rongga jantung. Dan proses yang terjadi pada saat jantung menguncup bisa kita lihat pada slide. Itu kan ada gambarnya. Yang pertama itu ada proses mengembang. Jantung bekerja memompa darah sehingga darah beredar ke seluruh tubuh. Kemudian ada peredaran darah manusia terdiri atas 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di mana peredaran darah besar ini dimulai dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil, jalur peredaran darah kecil lebih pendek dari peredaran darah besar. Darah dari jantung mengalir ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung.